bagaimana atau apa solusinya ketika melihat gitu ya pedoman hidup umat Islam gitu kan, apakah kita diam atau mungkin cara demonya apa gitu Ustaz. Itu aja mungkin ya. Baik, barakallahu fiik. Tadi kita sudah sampaikan ya tentang kezaliman ya. Tadi bahkan lebih dahsyat Bu ya. Di hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan datang suatu zaman nanti pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya zalim ini macam-macam. Entah Qur'annya dibakar, entah orang dibunuh, ya kan? Terus kata para sahabat, bagaimana kami menyikapinya Rasulullah? Ini kan jawaban sebenarnya dari semua permasalahan yang kita lihat sekarang. Dan Nabi ketika mengucapkan sesuatu bukan untuk di masa itu saja. Sampai hari kiamat berlaku solusi itu. Karena Nabi diperintahkan oleh Allah untuk solusi sampai akhir zaman. Apa kata Nabi? Disuruh untuk bersabar. Nah, sekarang begini, ada kasus terjadi pembakaran Quran dan seterusnya. Pertama ingat Bapak Ibu, semua kita ya tentu membenci perbuatan itu. Kita benci, kita nggak suka. Tapi bukan berarti kita harus demo. Bukan berarti kita harus boikot. Ya. Terus kalau kita memboikot untuk pribadi, ya nggak terlalu besar juga manfaatnya. Nah, sekarang bagaimana yang harus kita sikap kita bagaimana? Yang pertama, kita ini sebagai apa? Kalau kita sebagai rakyat, kita bicara sebagai rakyat. Berarti tugas kita menunjukkan ketidaksukaan. Kalau seorang ustadz dia sampaikan di majelis-majelis ini perbuatan yang haram, ini perbuatan yang salah. Nanti tugas di atas lain lagi. Maka ketika dibahas oleh para ulama, apa hukum memboikot semua produk-produk kufar misalnya ya. Dulu pernah tuh kan. Bu, di Indonesia ini yang kerja di pabrik-pabriknya orang kafir muslim atau tidak? Muslim. Kalau ditutup semua gimana mereka? Jadi yang dipikirkan oleh rakyat dan dipikirkan oleh orang di atas, mungkin pejabat pemerintah, kadang-kadang beda. Kadang-kadang berbeda. Maka sikap kita tetap kita tidak suka, kita membenci perbuatan itu, ya. Kita menasihatkan orang-orang untuk tidak melakukan itu, tapi untuk berdemo, kita demo kemana Bu? Mau demo kemana? Terus didengar nggak demonya kita? Nggak manfaat juga. Jadi maksud saya, ya, jangan kita menganggap karena kita demo agamanya tegak. Oh, enggak. Nggak gara-gara kita. Berarti rusak tauhid kita tuh. Ada sebagian orang nih, kalau nggak demo akan naik pemimpin kafir, rusak tauhid dia. Kenapa? Allah akan menjaga agama ini. Terjadi pembakaran Quran nih, nggak ada orang yang melawan atau diam semuanya, Allah tetap akan menjaga agama ini. Yuridu ayyutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah. Mereka ingin memadamkan cahaya agama, menghancurkan agama Allah, tapi Allah enggan untuk melakukannya. Allah menyempurnakan cahayanya. Jadi maksud saya, tidak perlu juga kita untuk demo. Nggak ada juga manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Bagaimana sikap kita? Tunjukkan kita nggak suka, sampaikan ke orang-orang di perbuatan kekufuran, selesai. Sampai di situ aja. Dan fokuslah ibu-ibu kepada pelayanan kepada suami. Fokusnya ke situ. Jadi jangan terlalu panjang pikiran kita nih Bu. Ini kadang-kadang orang duduk-duduk di warung kopi, gimana ya supaya hutang negara nih lunas? Hutang ente selesaikan. Kadang-kadang orang banyak mikirkan sesuatu yang terlalu jauh. Gak kapasitas kita. Tugas kita apa di dunia ini? Beribadah, selamatkan diri sendiri, selamatkan anak-anak, pasangan hidup, lingkungan sekitar, selesai. Allah tidak pernah tanya kita sesuatu yang di luar kapasitas kita. Itu jawaban dari saya Bu ya.